Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita bertemu lagi di channel saya Firman Bisnis. Tentunya saya akan menjelaskan tentang PT BES ya. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan PT BES ke calon mitra yang masuk seperti ini? Ya, kita telepon dulu. Oke. Jadi kita cukup dari rumah kerjanya, teman-teman. Nanti untuk yang mau dibimbing di tim saya, itu nanti ada bimbingannya dari online ya kan, bagaimana caranya bisa kemudian kita dicari-cari mitra dari online ya. Jadi teman-teman sambil mengerjakan pekerjaan utama tidak akan terganggu dengan pekerjaan utamanya saat ini apabila sambil menjalankan bisnis Best Corporation Syariah ini. Ya, belum diangkat ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Pak, ini saya yang WA tadi, Pak. Cuman di nomor WA yang berbeda, saya telepon Bapak. Mm-mm. Ya. Ya, dari PT BES. Nah, Pak, ini sebelumnya saya mau tanya, dengan Bapak siapa di kota mana, Pak? Ya. Mm-mm. Saya dari kota Banjarmasin, Pak. Oh, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin. Ya. Atas nama Iya. siapa ini, Pak? Saya berbicara dengan siapa? Saprudin. Saprudin. Ya. Oh iya. Oke, Pak. Jadi apakah sebelumnya sudah pernah tahu PT BES apa dari TikTok, Snack ataupun YouTube, Pak? Oh, ya biasa. Oh, biasa ini ya, lihat informasinya. Nah, menurut Bapak itu Ya, informasinya. menurut Bapak ketika melihat informasi itu seperti apa, Pak, yang ada di pikirannya? Apakah Ya, tertarik? yakin, ya yakin enggaknya lah. Ada yakinnya, ada enggaknya. Inilah makanya itulah tujuan Iya. saya nelpon Bapak nih biar nggak ambigu lagi, Iya. Bapak mendapatkan penjelasan yang Iya. sedetail-detailnya. Nah, kalau boleh tahu Ya. Pak, yang yakinnya itu apa, ragunya itu apa? Ya banyak lah, Pak. Ya, coba Pak salah satunya aja Pak, salah satu atau dua, apa yang Bapak ingat Pak? Yang Bapak yakinnya itu apa? Contoh nih, apa yang Bapak lihat biasa lewat di beranda itu? Apakah masalah pembagian bonus-bonus rewardnya itu sampai miliaran atau apa yang Iya. Bapak lihat? Ya bagi-bagi itulah. Oh, berarti tertarik di masalah soal keuangan ini ya, finansialnya. Iya. Ya. Iya. Terus yang Bapak ragukan di situ apa nih? Maksudnya apa Bapak percaya nggak itu gitu atau gimana? Apa yang membuat Iya. Bapak ragu? Ya. Ya gitulah, yakin enggaknya lah lagi. Oh, kayak yakin sama ragu gitu. Kok bisa ya gitu Iya. ya? Iya. Gitu ya? Iya. Mm-mm. Oke, Iya. Pak. Nah, kalau Bapak sekarang saya tanya, Bapak udah tahu nggak apa produk-produk di PT BES itu? Nggak tahu juga, Pak. Kan Jadi nggak mendalami juga kan. oke, cuman bapaknya ini melihatnya bonus-bonus dan rewardnya itu tentu menjadi bertanya-tanya ya, dari mana itu kan, gitu Iya. kan? Iya. Iya. Oke, baik Pak. Oke, saya berikan kesempatan saya jelaskan sebentar ya Pak ya, secara umum gitu ya. Iya. Jadi Iya. Bapak kalau misalnya kita bergabung di salah satu perusahaan di PT BES ini, PT BES ini memiliki produk-produk yaitu 6 segmen: pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, otomotif, dan kemudian kita bermitra dengan PT BES, kemudian kita juga berhasil menciptakan omset di PT BES dengan cara apa? Menciptakan omset. Menciptakan omset ketika kita dikasih pertama misalnya biasa kan Bapak lihat juga mungkin di TikTok penghasilan di PT Iya. Iya. BES harian, mingguan, Penghasilan. bulanan kan seperti itu Iya. kan. Itu duit ya. Iya. Beda deh. Iya. Jadi
PT Base ini ngasih bukan cuman duit, Pak. Misalnya duit ini kita ngejual produk satu box itu misalnya kita dapat keuntungan sekian. Kalau jual satu paket lagi keuntungannya sekian. Kalau misalnya orang daftar di PT Base ini melalui dari cerita kita juga dapat sekian. Nah, yang luar biasanya lagi selain itu ada poin-poin juga. Nah, ini poin-poin nanti ditukar sama bonus-bonus dan reward yang tadi motor cashnya, mobilio cashnya, Pajero cashnya, dan rumah cashnya. Itu kan ya Pak ya. Nah, apakah kalau misalnya PT Base kita ngomset gitu sampai ratusan juta terus kemudian dapat motor cash 20 juta, wajar nggak Pak? Contoh nih, misalnya nih motor ini kan 75 pasang koin ya gitu, berarti ada 150 omset yang tercipta Pak. Nah, setiap satu poin omset ini kan ketika orang istilahnya beli satu paket produk, ini kan satu poin, berarti ada 150 paket produk yang terjual. Apakah dari penjualan pribadi ataupun dari penjualan tim bisnis kita yang kita bangun tadi. Jadi misalnya gini, kok bisa terbangun tim bisnis? Ya, karena dari informasi kita itu kemudian orang, wah saya juga pengen bisnis ke PT Base, dapat keuntungan langsung dari produk, terus juga bisa dikasih motor, mobil, Pajero, dan rumah, kenapa enggak? Nah, kemudian orang tadi tertarik dan kemudian kita bimbing dia. Kita ngajarin cara ininya, produk-produknya ini. Kita kenalin nih, kenalin PT Base, ajarin dia, kemudian dia bisa gitu. Kemudian dari itu ada omsetnya, cuman keuntungannya kan masuk juga ke sendirinya kan. Misalnya dia jual satu paket produk, dia ngambil masuk kantong sendiri, kemudian jual eceran juga masuk kantong sendiri juga kan gitu, udah untung. Nah, tapi kalau dia nggak dapat poin, misalnya 10 paket misalnya, dia jual 10 paket berarti 10 poin, dia dapat 10 poin, kita juga dapat 10 poin, wajar nggak Pak? Karena kita ngajarin dia, wajar. Kecuali kecuali yang tidak wajar, misalnya poinnya harusnya 10 poin tapi dia berkurang poinnya karena lari ke kita ngambil poinnya 5, itu nggak boleh gitu. Dan juga misalnya dia harusnya kan 10 paket itu kan, kalau misalnya dia mendapat menjual 10 paket, dia dapat 4 juta ya Pak, karena satu paket 400.000 ya kan. Nah, itu yang nggak wajar. Misalnya dia dapat tapi kita juga ngambil haknya dia, misalnya 2 juta, jadi dia sisa terima 2 juta, kan nggak boleh Pak, itu kan. Nah, tapi itu kan nggak terjadi begitu. Artinya kalau Bapak menjual 10 paket, Bapak yang ngambil sendiri duitnya. Cuman kalau Bapak dapat 10 poin, ya karena saya yang ngajarin Bapak, saya yang ngenalin ke Bapak bisnis ini, saya juga dapat 10 poin dari PT Base, bukan dari Bapak. PT Base yang ngasih. Wajar nggak Pak? Wajar. Nah, wajar. Jadi sama aja Pak, kalau kita jualan di luaran sana misalnya, misalnya Bapak nih jualan reseller lah di Shopee misalnya, kan sekarang kan banyak ya reseller di Shopee. Nah, Bapak misalnya atau di TikTok lah, nggak usah jauh-jauh lah, reseller di TikTok. Bapak nih live menggunakan produk orang lain di situ, terus Bapak jual, ada nggak komisi Bapak dari perusahaan itu? Ada kan? Ada. Wajar. Nah, Bapak juga jual produk-produk PT Base dari hasil informasi Bapak, dari hasil cerita Bapak. Kemudian orang ngambil misalnya satu paket produk atau satu box produk, satu paket, satu biji misalnya gitu. Wajar nggak kita dapat komisi? Wajar Pak. Berarti asal bonus dan poin kita ini berasal dari omset PT Base. Nah, kita hitung-hitungan ya Pak ya, kita hitung-hitungan. Tadi 75 poin kiri kanan itu kan dapat motor 20 juta cash ya Pak ya, gitu kan? Nggak usah yang keuntungan produk per pieces, per ecer sama per paket kita nggak usah hitung dulu gitu, itu udah jelas ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kok bisa dapat motor, mobil, Pajero, dan rumah padahal modalnya kecil banget ya? Kok bisa gitu kan? 2.500.000 modalnya di PT Base ini satu kali seumur hidup, kok bisa dapat motor 20 juta, mobilio 150 juta, Pajero 500 juta, rumah 1 miliar. Bisnis di luaran sana kan tidak ada seperti itu Pak. 2.500.000 itu kita mau bisnis di luaran sana, cuman harga etalasenya doang, belum isi-isinya, ya kan? Gitu. Nah, ini yang orang nggak paham. Padahal ini adalah poin-poin. Misalnya tercipta satu paket omset PT Base, ada poin lari ke kita, baik penjualan kita sendiri ataupun penjualan teman-teman kita tadi. Poin. Jadi kalau kita hitung-hitungan 75 poin kiri, 75 poin
kanan berarti kan berpasangan nih, cair motor 20 juta. Nah, kita hitung 75 poin kiri kanan ini berarti ada 150 paket produk omset yang tercipta di PTBS. Nah, kalau kita ngitung satu paket tadi kan 2.500.000 Bapak. Ya kan? Iya. Jadi berarti dihitung 150 kali 2.500.000, ini kan omsetnya PTBS 375 juta. Bapak dikasih 20 juta cash, motor 20 juta, wajar nggak Pak? Wajar Pak, 5,33% Pak. Ya, dari omset. Nah, gitu kan. Nah, kemudian mungkin Bapak bilang, apa nggak bangkrut nih PTBS? Nggak akan bangkrut, karena ini omset. Ya, ada omsetnya yang kita ciptakan, ada komisinya. Itu kan, itu. Iya. Nah, orang itu orang nggak akan paham kalau misalnya nggak dijelasin secara rinci. Makanya saya ngejelasin ke Bapak gitu, biar ini Bapak nggak ambigu. Udah buka TikTok, wah reward lagi, buka TikTok reward lagi, nggak masuk akal dengan modalnya 2.500.000. Nah, sampai sini paham ya Pak? Iya, paham. Paham. Nah, apa masih Bapak mungkin mau saya jelasin lagi di Mobilionya, Pajeronya, dan rumahnya? Sama hitungannya seperti itu. Pada saat juga Mobilio dapatnya Mobilio kan itu kan 300 kiri kanan juga kan Mobilio dapat ya 150 juta, ya kan? Nah, sementara ini 300 kiri kanan kan 600 paket Pak yang terjual. Nah, 600 paket ini dikali 2.500.000 itu kan 1,5 miliar Pak. Ya kan? 1,5 miliar Pak yang Bapak omset PTBS ciptakan. Oh, sorry, bukan. Berapa nih? Coba hitung Pak ya. 600 paket dikali 2.500.000. Berarti dia 1,5 miliar Pak omset PTBS. Nah, dari 1,5 miliar ini kita diberikan Mobilio 150 juta cash. Artinya 10%-nya Pak dari omset. Gitu. Benar ya Pak? Sayang sekali nih ya, memang benar ya Pak, 10%-nya kita dikasih. Ya, halo Pak. Halo Pak. Jadi saya kira sudah jelas ya Pak, sudah jelas ya. Berarti udah nggak ada ambigu lagi nih, udah dapat penjelasan. Nah, kalau produk-produknya, gitu Pak. Jadi berarti, berarti, iya halo Pak, ya. Gimana Pak? Enggak bingung lagi, enggak ragu. Berarti sekarang Bapak udah dapatkan penjelasan yang lengkap. Nah, sekarang apakah Bapak mau tertarik bergabung di usaha ini gitu kan? Sebab kita tahu kenapa kita harus mengambil peluang usaha di tertarik ya Pak? Tertarik Pak. Berarti sekarang apakah langsung mau kita daftarin atau gimana Pak? Ya mau daftarin ya. Oke, berarti setelah telepon ini Bapak saya kirimkan formulir pendaftaran, Bapak isi pendaftarannya. Tenang saja Bapak, saya mau jelaskan dulu ya. Tadi mungkin Bapak juga belum mendapatkan penjelasan dari modal tadi itu yang 2.500.000 itu bukan uang yang hilang Pak, tapi ada produk yang akan PTBS berikan 14 box. Sama aja. Ketika 14 box ini nilainya 3.500.000 Pak. Maksudnya kalau dijual ya. Kalau dijual ulang produknya 3.500.000. Bapak cuma bayar 2.500.000. Sampai di sini apakah rugi atau untung nih Pak? Ya untung. Untung Pak. Jadi sama juga ketika kita mau usaha di luaran sana, ngeluarin modal, ada produk yang kita dapat. Dan juga produk ini untuk bisa laku mesti dijual juga. Gitu ya Pak ya, kan gitu. Nah, kan Bapak ini kan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, Bapak bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan Bapak, apakah produknya mau dipakai sendiri ataupun mau dijual ulang. Nah, kalau misalnya mau dijual ulang berarti Bapak tinggal melihat potensi apa yang kira-kira di sekitaran Bapak. Mungkinkah apakah kelapa sawit banyak di sekitaran Bapak? Nah, atau di sini kebanyakan Pak bibit ini. apa?
bibit lombok. Berarti pertanian ya, Pak? Pertanian ya? Iya. Nah, kalau semacam lombok, padi, jagung, pertanian itu pupuknya namanya eco farming, Pak. Nah, eco farming ini bisa meningkatkan 2 kali hasil panen dari sebelumnya. Terus kemudian juga sangat ramah lingkungan. Kenapa? Kalau selama ini orang memupuk misalnya lombok, padi, itu menggunakan pestisida, bahan kimia, ya kan? Pupuk urea segala macam orang pakai bahan kimia. Nah, sehingga apa? Itulah kemudian sekarang kita banyak mengenal yang namanya penyakit kanker lah atau apa. Ya, jadi ini putus ya. Kita nelpon ulang lagi ya. Ini sorry ya, ini ditolak langsung ya. Mungkin karena lagi ada kesibukan ya. Nanti kita lihat lanjutannya apakah yang menyebabkan tiba-tiba telepon kita terputus. Tapi yang jelasnya berarti dia sudah siap untuk daftar di usaha ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan follow up selanjutnya. Yang penting teman-teman ya, teman-teman, intinya di bisnis ini orang harus mendapatkan penjelasan yang benar-benar jelas ya, tidak ambigu. Nah, karena apa? Kita mengambil di diri kita sendiri, mengambil contoh di diri kita sendiri. Ketika kita itu belum paham, belum jelas ini PTBS ngasih bonus-bonusnya dari mana ya, kayak gitu. Nah, jadi pentingnya kita menjelaskan secara lengkap. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan edukasi buat teman-teman yang di luar sana juga, yang masih calon mitra, yang sudah mitra. Nah, bisa mendapatkan penjelasan seperti ini. Jadi itulah cara kerja kita di PTBS ini, menyampaikan informasi. Oke, baik, terima kasih. Jika ada yang kurang, teman-teman jangan ragu untuk memberikan ya komentar di bawah kolom komentar video Firman Bisnis ini. Oh, jadi ternyata bapak itu tiba-tiba mematikan teleponnya dan saya telepon balik, dia langsung reject telepon saya. Ternyata dia mau sholat dulu. Insya Allah setelah sholat mungkin saya akan mau follow up-nya lagi. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.